bayangan kau bercumbu dengan si dia selalu menghantui. Sampian ngupload lagu itu di status, tatang kena tahu. Nah, berarti laki nak bini boleh. Tulan. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakal. Jangan membuka aib keluarga di medsos. Apa kata Allah? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah saya adukan gendah resah yang saya alami. Kalau punya masalah, kita sholat malam, baca Al-Quran, kita mohon kepada Allah, nanti Allah akan kasih solusi. Tak usah kebelerok dina ngi ambui buk ambui dengan hati pedih serta langkah letih, semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah lagi. Nah kopak sampean. Mun laki nambian nikah ambinya boleh, saya salah beni laki na sampean. Tangkat cari bukan? Kayak lagi ande. Nih, yuk tang laki, teng laki. Reng laki ini komun ero malah pekenyang luar make ibri tak kira ada. Kalau di rumah sudah kenyang dari rumah, keluar make ibri ini cukup sampai ku ajam tak kira ndak, bener. Keng mun ero mae lapar, keluar rek seharian yu. Bener kan? Aja bener ya kok. Makanya tak langkung layani dengan pelayanan terbaik. Full service, selaki aja apa sampai minta angka aki nasi, maksudnya nasi. Nah, selaki man ngoman lesok beri mare lurus gaya palambian leso ngantuk kebala mas, aku capek mas, kok tedunga apa cangkak ketok nyetok tibi nah saya maksudnya gak usah tersinggung, siapa suruh ngundang saya, kan banyak penceramah film kalem cele temu kok begini kini gerak kanja negara maksudnya. Aduh, siapa pendong sekali. Abu ya Allah. Hati-hati lu, di luar banyak saingan bu. Sampean keng nekuk tanah ngalake nare, keng nekuk tanah ngalake. Cuma pegang tangan suami. Loh itu pahalanya apa kata ulama? Tasaqutud dunubuhuma min baini khilali asabiihima. Seorang istri yang memegang tangan suami, ini cuma pegang tangan loh, maka dosanya berguguran bagaikan tetesan air dari jari jemari. Reng bini nekuk tanah ngalake tu sanampian korpas bu. Mangka nak mak le bedeku nana sing ngaji kedi kalaki natanya aki mayu polai pak korpas enggak kok. Oh kak punya suami, tulis 0823. Lah enggak, ini pengajian, mohon maaf saya bukan mau berbicara yang aneh-aneh, ini pengajian. Dan ternyata ketika Nabi Muhammad di Mi'raj itu diperlihatkan neraka, paling banyak isinya perempuan. Wa madzaka illa isyanihinna li azwajihinna. Kenapa kok perempuan banyak masuk neraka? Alasan terbanyak satu, ambo tak gelem kasih laki, ambo lo aturok sila insaro ke barat ke timur,
suruh masuk nyebul keluar. Herwa kentang ngapang. Loh, lah enggak ini pengajian, lah ini pengajian. Ya mau tak becek kan do becek dia. Wah hahaha. Lembian king nyium laken dari you, king nyium laken. Le seorang istri mencium suami itu seperti mencium hajar. Beni cuma sing udah makin situ apa ada. Makanya mulai dikanto babi ini sehari balak ke. Ada dia makanya. Mulai temu cedek apa prenges. Pahaniat nawa itu. Nyium hajar aswad. Lillahi ta'ala. Lepas tot serotot bah. Apa nak boleh balak ke celeng asli ci aswad saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di surah itu garisnya garis horizontal baru vertikal. Kata ulama, perbaiki hablum minan nas baru hablum minallah. Kita akan mudah untuk diraih. Karena meskipun kita ibadah kepada Allah itu istiqomah, kalau masih menyakiti hati tetangga, mengambil hak-hak tetangga, mengambil harta tetangga, kita tidak akan selamat. Namun kita yang baik kepada tetangga, meskipun hubungan kita dengan Allah kurang baik, tetangga semua menyatakan ini solihah, ini perempuan baik-baik, kata tetangga ini orang baik-baik, meskipun hubungan dengan Allah kurang baik. Apa kata Nabi? Maro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau tetangga sudah menyatakan baik, maka Allah nanti akan menyatakan ini orang baik meskipun hubungan dengan Allah kurang baik. Antum syuhadaullahi fil ard, kata Nabi Muhammad. Karena manusia-manusia tetangga-tetangga inilah saksi-saksi kita di dunia, dan kita tergantung persaksian tetangga kita. Makanya jenazah sebelum berangkat ke kubur itu dimintai persaksian tetangga terlebih dahulu agar kita dicatat oleh Allah menjadi orang baik. Mudah-mudahan demikian adanya, amin Allahumma. Oh pakai bahasa, oh gak ngerti bahasa Madura, oke gak apa-apa saya campur, jadi nanti saya pidatonya pakai bahasa sesibak gitu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dua manusia yang menghadap Allah dalam keadaan hidup. Satu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada ulama sufi namanya Syekh Ibrahim ibn Adham. Dua manusia ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Dalam keadaan hidup sudah diberi kesempatan untuk menghadap Allah subhanahu. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Syekh Ibrahim ibn Adham. Cuman Syekh Ibrahim ibn Adham ini menghadap Allah ruhan, ruhnya saja yang menghadap. Jasadnya sholat sunnah, ruhnya diangkat oleh Allah menghadap Allah dalam keadaan hidup. Sementara Nabi Muhammad ini, kalau akidah ahlus sunnah wal jamaah, kalau akidahnya orang-orang NU, Nabi Muhammad menghadap Allah itu ruhan wa jasadan wa sandalan. Loh, NU seperti ini. Jadi Nabi Muhammad itu menghadap Allah, ruhnya menghadap, jasadnya menghadap, bahkan sandal yang dikenakan Nabi Muhammad itu dibawa menghadap Allah subhanahu. Ini istimewanya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu pernah diberi firman, diberi wahyu oleh Allah secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah dawuh langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini ada di Gunung Sinai, fi Turi Sina. Namun karena Allah mau berbicara langsung kepada Nabi Musa, sandalnya Nabi Musa disuruh lepas. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan sandalmu, kau berada di tempat yang suci. Allah ingin berbicara langsung kepada Nabi Musa, sandalnya disuruh lepas.
Nabi Muhammad menghadap Allah secara langsung, itu bukan di bumi, bahkan sampai ke mustawa. Sandal yang digunakan Nabi Muhammad tetap dibawa menghadap Allah. Ini merupakan salah satu keistimewaan. Makanya kata ulama, siapa yang menyimpan foto sandal Nabi Muhammad, terompah Nabi Muhammad, disimpan di rumah kita akan dijaga oleh Allah bi barakati na'lihi sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah gambar sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumah itu, di dalam rumah ada gambar sandal Nabi Muhammad, satu, maling tidak akan masuk rumah tersebut asal pintunya dikunci. Ya, ini usaha zahir ibu, usaha batin tadi itu. Jadi ada usaha zahir, ada usaha batin. Makai masang gempur sandal muni berbor, jelas. Seperti apa gambar terompah Nabi? Nanti sampean pulang dari sini silakan buka Google. Terompah Nabi, nanti keluar. Apa? Wah, tetinya ku. Iya beneran. Nanti sampean silakan buka di Google saja nanti ya. Sampean kalau ingin asli terompah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampean dibuka sendiri. Kuliah ini cuma sebagai pengantar. Ini kan kalau NU ini kan percaya barokah toh, betul. Makanya kita beda yang NU, yang muslimat dengan yang di luar. Satu, kita itu percaya adanya barokah. Yang kedua, Isra Mi'raj ini kalau di luar NU itu dijadikan dalil bahwa Allah ada di atas. Makanya Nabi Muhammad itu naik ke atas lalu ketemu Allah. Sementara kita yang NU ini, Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu Allah di atas, itu bukan menunjukkan Allah di atas. Karena bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang NU, kita yang muslimat, kita yang fatayat, Allah tidak ada di atas. Kenapa kok Allah tidak ada di atas? Kalau Allah ada di atas berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah itu dhaif, lemah, masih butuh kepada makhluk. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu punya sifat mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan yang baru. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama dengan makhluknya, sama-sama butuh tempat. Dan yang ketiga, kalau Allah ada di atas berarti tempat itu kan baru dibuat, betul? Tempat itu kan makhluk. Kalau Allah ada di atas, sebelum Allah menciptakan atas, ada di manakah Allah? Sampai sekarang belum bisa dijawab. Makanya terkait apapun yang berkaitan dengan Allah, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nufawwidu ilallah kullama yata'allaku bih. Setiap apa yang berkaitan dengan Allah kita pasrahkan kepada Allah. Kita dibatasi oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau berfikir ciptaan Allah, jangan berfikir yang berkaitan dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang tanpa batas mau kita masukkan ke akal kita yang akal kita punya batas? Bagaimana kita bisa memikirkan tentang Allah, memikirkan ciptaan Allah? Kita tidak mampu. Cabai itu yang pedas kulitnya apa bijinya? Bijinya. Nanti sampean testimoni pulang dari sini, ambil bijinya, buang kulitnya, kocek. Mun pedis kulit tapok, korten genten. Ayo cabai sepetis koleeng na babikina. O koleeng. Mari nambian buang bikina koleeng kocek. Bingung kan? Kulit tuh manitanya aki binakana. Lalu cabai itu yang pedas itu apanya? Tempong klero, cesak kasak karena cabai itu sepetis colok. Oh. Nah itu aman. Kalau yang pedas culutnya itu aman. Baik jawab cabina koleeng lopot, bikina lopot. Sepetis apa na? Nah tapandi saya capo. Colong ya kok. Mun mikir cabai bayi tak bisa, mikir Allah kula benajunan. Lu mikir cabai aja kita gak bisa. Loh, ini pohon kepala ini. Coba pohon kelapa itu.
Ada berapa lapis kulit kelapa itu? Sepet, kelontongan, nyior, batok. Ya bogong jual lah. Itu belum bisa beda aing. Saya rasa masanya aing gitu. Maya, mama mikir Allah, jangan mikir nyior betak depan. Betul. Makanya kita itu harus diluruskan. Sekarang meskipun anak-anak NU biasanya sering upload status, semuanya saya serahkan sama yang di atas. Macam di atas ya. Lah, ini perlu diluruskan karena ini tidak cocok dan tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal. Benar-benar. Jadi Isra itu tidak memberikan bukti. Tapi kenapa Nabi Muhammad naik ke atas lalu bertemu dengan Allah? Itu Nabi Muhammad yang di atas, bukan Allah. Jadi ketika Nabi Musa, ketika Allah bersabda, berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, bukan Allah ada di Gunung Tursina. Yang ada di Tursina atau di Sinai itu adalah Nabi Musa. Contoh, orang Lumajang, saya ingin melihat lautan. Lalu sampean kalau ingin melihat lautan silahkan naik ke atas tower. Ketika naik ke atas tower, iya saya melihat lautan. Apakah itu berarti lautan di atas tower? Yang di atas tower itu yang naik, lautan tetap pada tempatnya. Di manakah Allah? Allah berada pada zatnya yang kita dibatasi, kita tidak tahu bagaimana tentang Allah. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah thariqatul khalas, thariqatus salamah, firqatun najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak menyatakan Allah itu punya jasad, punya jisim. Allah tidak di atas. Yang berkaitan dengan Allah kita pasrahkan kepada Allah karena kita terlalu terbatas untuk bisa mengetahui tentang Allah. Jelas? Paham nggih? Oleh karena itu di Isra wal Mi'raj pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita ngapa nyanyi kiai kok ngocol kok. Ada berarti ngunceng holili yang tebak kangko ni. Malia tahu cen. Hero nyanyi India dia tahu cen. Kok menyanyi bini karo ocen itu pur bendap kelap pemarin. Boh, setengah jam lah. Hai hoi. Tak mau liem dia. Loh, sambian meskipun ngaji 2 jam kalau gak sholat asar tak pu. What do you know tak pu? Kapan? Oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, akal mana yang menyatakan masuk akal perjalanan 1200 kilo itu ditempuh hanya kira-kira sepertiga malam? Bahkan dalam Maulid Tiba dinyatakan summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad dikembalikan dari aras kembali lagi ke kota Mekah. Tempat duduknya itu masih tetap hangat. Dan manusia kita itu kalau duduk di satu tempat, ketika kita bangunkan tempat duduk kita itu hangat. Nabi Muhammad dikembalikan dari aras, tempat duduk yang semula itu masih belum dingin, masih hangat, menunjukkan saking sebentar waktu perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika berbicara tentang masalah Isra Mi'raj, satu,
kita tidak bisa menggunakan logika, kita tidak bisa menggunakan akal, karena secara akal impossible. Maka yang kita gunakan adalah hati iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memperingati Isra wal Mi'raj itu menandakan bahwa kita iman kita masih kuat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalau berbicara masalah aneh, kalau berbicara luar biasa, Isra wal Mi'raj itu bukan keanehan pertama. Dulu ada keanehan-keanehan yang Allah ciptakan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh Nabi Adam. Coba, Nabi Adam itu siapa bapaknya? Bapak Nabi Adam siapa? Nabi Adam itu bin siapa? Kosong. Gak ada bapaknya. Loh, coba pikir benakal, mun beda orang ada bapak. Ibu Hawa itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat minad dila al-muwajjah. Perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa idza tahaffat tuqimaha kasartaha. Kalau mau diluruskan akan patah. Makanya bekrepot ring bini. Betangki. Etorot pakunda iya. Mun erwaro nangis. Makanya saya sering berpesan kepada kaum Adam, wahai para laki-laki, jangan pernah menyalahkan seorang wanita karena wanita itu tidak pernah salah. Nah, aku pak kan? Jika boleh lo teman salah aja aku pak, padahal lo teman bener. Makanya wanita itu ngupload status, wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Beri caption, katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nek kata kitab Ghamsul Basair, laki-laki itu rusuknya hilang satu, dijadikan istri sampean ini. Raga kak takut telok seelang. Di ngembian telok seelang dia. Seelang. Allah. Elang empat rosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, yang pertama keimanan. Mudah-mudahan iman ini tetap dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan ini merupakan bukti ketika masih ada peringatan Isra wal Mi'raj, ketika masih Isra wal Mi'raj disiarkan, berarti iman kita masih kokoh, karena tidak mungkin tanpa keimanan kita akan hadir kepada acara Isra wal Mi'raj yang di dalamnya Isra wal Mi'raj diceritakan hal-hal yang tidak masuk akal kecuali hati-hati yang mau menerima dengan keimanan. Mudah-mudahan iman ini dibawa mati, iman ini dibawa menghadap Allah ma ta'ala husnul khatimah. Amin Allahumma. Isra Mi'raj itu, kalau pernyataan Al-Imam Al-Busairi, karena beliau ulama Mesir, Al-Busairi. Kalau ulama Mekah, Al-Busairi. Lumajang, Siri. Kata Al-Busairi, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadzulami ya rabbabil balligh saraita min haramin lailan ila haramin, kau berjalan malam ya Rasul, min haramin, dari Masjidil Haram, lailan, pada malam hari,
ila haramin, ke haram yang lain. Haram apa yang dimaksud? Haram yang kedua adalah Masjidil Aqsa Palestina. Coba, kata ulama, kenapa perjalanan ini dari masjid ke masjid lalu dia naik? Wabi tatarqo ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak walam turami ya Rabb baligh waufir ya wasi'al. Nabi Muhammad itu pertama kali Isra itu berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Sementara dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dan Mustawa itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dulu baru Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad tidak Mi'raj dulu lalu dia ke Masjidil Aqsa? Kenapa kok ke Masjidil Aqsa dulu lalu dia Mi'raj? Satu, kata ulama, menunjukkan betapa mulianya tempat yang bernama masjid. Makanya dulu saya ingat penceramah dari Lumajang ini, namanya Kisattar, Allahu yarham. Kisattar lambak ni ke mesen, tore ke masjid. Tina mak kita apa je ngakor semak, pola pok capok ikar empat elekai. Kenapa dari masjid ke masjid? Dari masjid ke masjid ini namanya garis horizontal. Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan yang namanya alam nasud, manusia. Alam manusia ini, kata ulama, ini menunjukkan bahwa manusia itu kalau ingin selamat, perbaiki hubungan horizontal dulu, manusia sesama manusia. Kalau sesama manusia sudah baik, baru melakukan hubungan vertikal, yaitu naik kepada Allah Subhanahu. Sampai ulama dawuh, haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah. Yang paling sulit itu hubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah itu urusannya gampang. Mohon maaf, bukan untuk at-tasahul fiddin, bukan untuk menggampang-gampangkan. Kita dosa sama Allah, kita bermaksiat kepada Allah, hadir ke majelis taklim ngaji 1 jam, dosa kita sudah diampuni. Keng mun salah kata tangkeh, toman cak ngocak ita tangkeh, napa-napa boleh ngaji 1 jam, makin nginep mulai leku ki laku tak siapa orang biar. Jelas? Meskipun dahi kita gosong sujud kepada Allah, keng mun bibir masake atina tatang ke gula benajunan pakun masuk neraka. Mangkana aja. Loh, kalau kita menemukan aib tetangga, sebelum kita menceritakan ke orang lain kan gatal rasanya bibir itu. Cok makin malam akrus siang. Betul? Mohon maaf, saya ini mau bicara fakta. Ini kalau yang laki-laki biasanya kurang suka membicarakan aib orang lain biasanya. Keng mun al mukarramah. Anapa yuk? Mayu, soki bulan sesoki. Ya pelik cok mitasi. Tinda yuk. Jangan iri kepada orang kaya. Betul? Betul? Bodoh pantun. Saya menemukan pantun di Facebook. Melemari, meleraki, melekadungdung, melepakoh. Ceiri karing soki. Pulang tatang kena tedung jua pakuna lakoh. Betul? Ya yang kaya jangan punya penyakit cerit. Wahai ibu-ibu yang cerit, nggih medit buntut kasir cap jahe mereka hete lagak boleh. Yang kaya jangan terlalu pamer. Kani serta tanggana selo bisa ngakan cukup aja meruah.
Lah yang kaya, alhamdulillah guys, hari ini makan Kentucky. Jangan cuma dikirim gambarnya. Kalau sampean kaya ya kirim ayamnya ke tetangga. Apa-apa jangan diperlihatkan. Betul? Jadi yang dinamakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau punya nikmat itu sampean diberitakan kepada orang. Memberitahukan nikmat itu bukan dengan alhamdulillah saya itu tidak pernah makan ikan gering. Tahu ikan gering sampean? Makilah mati pakun melak. Jangan cuma secara perkataan, buktikan. Mun sampean ngakana banyak bedoko aja beri tentang ke itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kaya jangan terlalu pamer kalau tidak mau diberikan. Kan sekarang ada apa-apa kita cuma diperlihatkan fotonya. Bareng tak bagi sekecok-sekecok pamer, sekecok-sekecok pamer. Betul? Jangan suka pamer di medsos, jangan. Ketika sampian itu punya makanan enak, pamer itu hanya akan melukai perasaan tetangga yang tidak bisa makan. Kalau sampean lagi punya masalah, jangan pamer di medsos. Orang benini sergambian isorak hertompes ya itu. Pertama, setidak-tidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. 1, dengan Isra wal Mi'raj kita memperkokoh keimanan. Dengan Isra wal Mi'raj kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu. Iman itu posisinya tidak sama. Ada imanul malaikah, ada imanul insan, imanul fatayat, imanul muslimat. Ada iman kelompoknya para nabi, imanul anbiya, imanna malaikat, imanna para nabi, imanna gula benajunan. Kalau imannya para malaikat la yazidu wa la yankus, tetap tak toman au be tak sajenting kita sajento malaikat. Ada imannya para nabi, nabi itu yazidu wa la yankus, imannya selalu naik tidak pernah berkurang. Sementara gula benajunan yazidu wa yankus, kadang naik kadang turun tergantung kondisi. Kalau lagi tidak punya uang, sholat duha. Wah, jadi sholat duha itu diartikan sholat ekonomi berarti. Kalau lagi punya masalah, semalam Allah ikatibi. Betul? Kan berubah-ubah kita itu. Makanya kadang-kadang kita diberi musibah oleh Allah, kita diberi sakit. Kenapa kok diberi sakit? Kalau tidak diberi sakit, kita imannya tidak semakin bertambah. Itu penis sakit kiki semalam tambuh sekali. Allah, 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 Allah. Hah? Nggih, Allah, 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 Allah. Jangan melihat seperti istri saya disuruh meraba. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh ban sampean iman kan mun kadung muslimatan ni boleh ban sampean istighosah ya Allah la ilaha illallah la illallah la illallah pulpen malaikat teu ngalto santak gelu mulai sandale poroban si gendengan. Jadi terkadang aube itu iman kita. Lah Isra itu salah satu fungsinya menambah keimanan. Jangankan kepada kita, pada saat Nabi Muhammad masih hidup, ketika Nabi Muhammad menceritakan saya tadi malam Isra dan Mi'raj, ada orang-orang yang imannya setengah-setengah kembali kafir lagi, tidak percaya dengan peristiwa Isra wal. Akal mana yang mau menyatakan masuk akal? Akal mana yang menyatakan rasional? Ketika dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang ada menyatakan bahwa dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1200 km. 1200 ongguan mula percaya okor tibi. Kuna tanya dia lakoh.
1.200 kilo itu kalau pakai pesawat Arabia Airlines itu 2 jam perjalanan pesawat. Kalau pakai mobil dengan istirahatnya bisa 4 hari. Kalau pakai sepeda motor itu bisa 2 minggu. Mun ngangkui sepeda engkal sebulan 2 deh. Mun darat belum bulan setengah. Mun kersot mate. Ojo ditakoni kabeh, Bu. Pada selain gelek lah gelek dia. Mak kita ngerti kakak deh kita. Mulai tanya aki apa gelek dong. Saya kalau disuruh pakai bahasa Jawa mendingan pulang aja. Saya beli sandal di Surabaya ditertawakan sama penjualnya. Ketika saya tanya, "Mas, iki bropo?" Lah enggak, sebenarnya ada yang agak sama antara bahasa Jawa dengan Madura, itu ada yang sama. Seperti dahar, itu Madura deer. Tapi ada yang sangat jauh sekali. Alonca. Jawa alonca itu pelan. Madura menalonca jadi iya. Makanya kalau orang Jawa menikah sama Madura asli, saya coba tak ngerti jak Madura, saya Madura gak ngerti bahasa Jawa, kiamat malam pertama aja. Saya mantan laki dari Jawa, saya bini Madura, malam pertama saya laki ngocak ke si bini, "Dek, cekel dek." HP maksudnya disuruh cek HP. Loh. Hahu lah enggak sih. Nek cari nih wong lanang dik cekel no cekel HP na suruh cekel. Madura mencekel dinari ya. Jaga Madura suruh cekel mantelik selaki cekel. Lah orang Madura kalau nikah awal-awal itu tidak punya mauan, tidak ingin punya anak, itu kan masuk KB jangring Madura. Masuk KB. Jadi muntrotan di anak masuk. Oh si bini ngucak selaki, "Mas, masuk KB mas." "Iya dek, masuk KB." Cak gopak. Lah Madura muntrotan di anaknya masuk KB istilahnya. Itu istilah Madura. Tapi kan masuk KB Madura tadi kita kecewa. Pak coba suruh masuk KB ya. Makanya Nabi Muhammad pernah menyatakan, "Man arafa lughata qaumin salima min makrihim." Orang yang mengerti bahasa suatu kaum akan selamat dari tipu dayanya. Tapi alhamdulillah, meskipun kita beda suku, beda bahasa, kita disatukan oleh bahasa Indo. Kalau sudah berjemaah seperti ini, kata Diyatullah ma'al jamaah, kalau sudah bersatu insya Allah kita akan kuat meskipun kita tidak sama. Betul? Jangan pernah mempermasalahkan perbedaan, karena perbedaan itu diciptakan bukan untuk menjadikan kita saling berjauhan, tetapi perbedaan dicipta agar kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Saya ini Madura asli, Bu. Mungkin yang Jawa gak akan percaya karena muka saya muka-muka Jakarta, sehingga meski saya nggak ikabin juga kemarin. Juga apa-apa kita kan, yang penting siap bersatu. Muni Surabaya lah, Indonesia itu lebih dari 12.000 suku, lain betisnya. Bayangan kau bercumbu dengan si dia, selalu menghantui. Sampian ngupload lagu itu di status, tatang kena tahu. Nah, berarti lagi nak bini boleh tulan.
Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan nakal. Jangan membuka aib keluarga di medsos. Apa kata Allah? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah saya adukan gendah resah yang saya alami. Kalau punya masalah, kita sholat malam, baca Al-Quran, kita mohon kepada Allah, nanti Allah akan kasih solusi. Tak usah kebelerok dina ngi ambui fuk ambui dengan hati pedih serta langkah letih, semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah lagi. Nah aku pak sampean mun laki nampian nikah ambilnya boleh, saya salah benih laki na sampean tangkat cari buku kayak lagi anda nih yuk tang laki ring laki ini komun ero malah pekenyang luar make ibri tak kira ada. Kalau di rumah sudah kenyang dari rumah, keluar make ibri ini cukup sampai ku ajam tak kira ndak bener. Keng mun ero mae lapar keluar rek seharian yu bener kan aja bener ya kok. Makanya tak langkung layani dengan pelayanan terbaik, full service. Selake aja apa sampai minta angka aki nasi, maksudnya nasi. Selake man ngoman lesok beri mare lurus gaya palambian lesok antuk kebala mas, aku capek mas, kok tedunga apa cangkak ketok nyetok tibi nah saya maksudnya gak usah tersinggung, siapa suruh ngundang saya, kan banyak penceramah film kalem saya lihat mau kok begini kini gerak kanda negara maksudnya aduh siapa pendong sekali abu ya Allah. Hati-hati lu, di luar banyak saingan bu. Sampean keng nekuk tanah ngalake nare, keng nekuk tanah ngalake cuma pegang tangan suami lo itu pahalanya apa kata ulama? Tasaqutud dunubuhuma min baini khilali asabiihima. Seorang istri yang memegang tangan suami ini cuma pegang tangan loh, maka dosanya berguguran bagaikan tetesan air dari jari jemari. Reng bini nekuk tanah ngalake tu sanampian korpas bu. Mangkana ke mak le bedekuna nasi ngaci kedi kalaki datanya aki mayu polai pak korpas enggak kok. Oh kak punya suami, tulis 0823. Lah enggak, ini pengajian, mohon maaf saya bukan mau berbicara yang aneh-aneh, ini pengajian. Dan ternyata ketika Nabi Muhammad di Mi'raj itu diperlihatkan neraka, paling banyak isinya perempuan. Wa madzaka illa isyanihinna li azwajihinna. Kenapa kok perempuan banyak masuk neraka? Alasan terbanyak satu, ambo tak gelem kasih laki, ambo lo atoro sila yang suruh ke barat ke timur, yang suruh masuk nyebul keluar, yang kentang napang loh. Dan enggak, ini pengajian dia mau tak becek kan, tak becek dia wahahaha.
Lembian king nyium laki dari you, king nyium laki na. Le seorang istri mencium suami itu seperti mencium hajar. Beni cuma sing udah makin situa pada. Makanya mulai dikanto babi ini sehari balak ke. Ada dia makanya. Mulai temu cedek apa prenges. Pahaniat nawa itu. Nyium hajar aswad. Lillahi ta'ala. Lepas tot serotot bah. Apa nak boleh balak ke celeng asli ci aswad aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di surah itu garisnya garis horizontal baru vertikal. Kata ulama, perbaiki hablum minan nas baru hablum minallah. Kita akan mudah untuk diraih. Karena meskipun kita ibadah kepada Allah itu istiqomah, kalau masih menyakiti hati tetangga, mengambil hak-hak tetangga, mengambil harta tetangga, kita tidak akan selamat. Namun kita yang baik kepada tetangga, meskipun hubungan kita dengan Allah kurang baik, tetangga semua menyatakan ini solihah, ini perempuan baik-baik, kata tetangga ini orang baik-baik, meskipun hubungan dengan Allah kurang baik. Apa kata Nabi? Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau tetangga sudah menyatakan baik, maka Allah nanti akan menyatakan ini orang baik meskipun hubungan dengan Allah kurang baik. Antum syuhadaullahi fil ard, kata Nabi Muhammad. Karena manusia-manusia tetangga-tetangga inilah saksi-saksi kita di dunia, dan kita tergantung persaksian tetangga kita. Makanya jenazah sebelum berangkat ke kubur itu dimintai persaksian tetangga terlebih dahulu agar kita dicatat oleh Allah menjadi orang baik. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma